Satu hal yang seringkali tidak dicermati dan diamati di balik segala macam pemberitaan akhir-akhir ini tentang peristiwa-peristiwa yang mengerikan, aksi kekerasan, pengerusakan yang terjadi adalah bahwa itu semua merupakan ujian untuk setiap orang yang mendengar, melihat, bahkan menyebarkan pemberitaan itu. Karena pemberitaan yang makin gencar beredar dengan canggihnya teknologi penyampaian informasi justru bisa memunculkan penderitaan. Pemberitaan membuat penderitaan terjadi. Tentu saja yang dimaksud penderitaan yang terjadi bukan dari peristiwa atau orang-orang yang menderita yang diberitakan, tapi para penerima berita-berita itu, para pendengar, pembaca yang melihat pemberitaan itu. Dan saat itulah kita diuji untuk menggunakan hikmat Tuhan di dalam memfilter segala sesuatunya, termasuk pemberitaan-pemberitaan. Dan orang mendadak menjadi komentator-komentator yang berkomentar begitu rupa, dan menjadi seperti pengamat-pengamat yang menganalisis segala sesuatunya itu seolah seorang ahli, bagaikan penonton yang melihat sebuah film. Komentarnya bisa berbeda-beda. Bisa dengan bijak mengomentari karena mengamati juga dengan bijak, tapi bisa juga yang malah sesat, bahkan lahir dari sebuah kebodohan ketika meresponi lalu mengedarkan tanpa pikir panjang sampai orang ikut-ikutan terhasut dan tersulut. Terhasut oleh segala macam pemberitaan itu, dipengaruhi begitu rupa padahal hanya sebagian yang dilihat dan didengar. Juga jadi tersulut amarahnya, emosi jadi meledak. Tidak sedikit kecaman-kecaman dilontarkan dengan kata-kata kasar. Dan berbagai macam upaya-upaya yang terus didengung-dengungkan makin semacam teror buat setiap orang hari-hari ini. Namun bagaimana untuk kita bisa mengatasinya? Bagaimana supaya kita tidak mudah terhasut dan tersulut? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hikmat. Karena hikmat menuntun kita supaya kita tidak tersesat saat menghadapi beban berat. Tetapi ketika kesesatan itu dan beban berat itu datang, itu juga menguji hikmat kita. Masih bijakkah kita menyikapi segalanya? Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab bijak, yaitu Amsal. Pertama dari Amsal pasal 14 ayat yang ke-15 yang mengatakan bahwa orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Lalu Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Dan satu lagi dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Apa yang tercantum dalam kitab Amsal, petua-petua bijak yang sangat dalam dan penting untuk kita pegang dalam menghadapi masa-masa genting. Ini yang paling penting saat terjadi hal yang genting, yaitu bijaksana dari Tuhan. Hikmat di dalam menyikapi segala sesuatunya. Celakanya memang tidak semua orang bisa demikian. Ada yang mudah terhasut dan tersulut oleh semua pemberitaan dan tersulut emosinya meledak-ledak dan mengedarkan lagi, dengan kata lain menularkan emosinya itu kepada orang lain sampai orang ikut-ikutan marah, orang ikut-ikutan mengecam, orang ikut-ikutan lalu menjadi lata berkomentar. Padahal komentarnya itu hanya sekedar asal bunyi atau komentar yang malah memanas-manaskan suasana yang pada dasarnya sudah sangat panas.
Dan Amsal mencatat tadi beberapa prinsip penting mengingatkan kita, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Inilah penyebab kenapa orang mudah terhasut oleh perkataan-perkataan atau pemberitaan, karena tidak berpengalaman. Dan percaya kepada setiap perkataan berarti juga tidak percaya kepada Tuhan. Tidak berpengalaman karena memang tidak mengalami Tuhan dan tidak hidup di dalam Tuhan, gagal untuk tunduk kepada Tuhan. Gagal untuk percaya kepada Tuhan, karenanya jadi percaya kepada perkataan yang beredar, pada pemberitaan yang ada. Kita begitu langsung saja percaya, dan kita langsung terhasut oleh setiap pemberitaan itu. Kalau saja terhasut sih, ya setiap orang bisa, tetapi orang itu yang terhasut bisa jadi tersulut emosinya. Amsal 29 ayat 11 ingetin, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak meredakannya. Dengan kata lain, kita mudah meledak-ledak ketika peristiwa-peristiwa ledakan yang terjadi di sekitar kita. Untuk inilah penting penguasaan diri yang dari Tuhan. Dan ini sumbernya adalah dari hikmat. Alasan orang mudah terhasut dan mudah tersulut itu adalah karena hati yang tidak dijaga. Hati yang tidak dijaga dengan segala kewaspadaan seperti yang Amsal 4 ayat 23 katakan. Karena dari dalam hatilah muncul yang namanya sikap hidup. Dari hatilah muncul yang namanya respon atau reaksi seseorang terhadap sesuatu. Kebebalan membuat orang penuh dengan kesebalan. Sebal karena bebal. Dan bebal itu membuat orang mudah terhasut seperti yang tadi sabda Tuhan katakan, dan sebal membuat orang mudah tersulut. Dan akhirnya kita mempropagandakan hasutan-hasutan dan segala peristiwa yang menyulut perasaan kita. Kita sebarluaskan perasaan marah kita. Bukankah sabda Tuhan mengatakan sebarkanlah damai sejahtera, cinta kasih, kebenaran? Memang tidak dipungkiri bahwa apa yang terjadi memang ya benar-benar benar. Peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi itu benar terjadi. Tetapi jangan buru-buru menganalisa dan menyimpulkan segala sesuatunya seolah-olah memang itu sudah benar dan final. Karena pandangan tiap orang bisa berbeda. Sabda Tuhan hari ini dari kitab Amsal mau mengajarkan kepada kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, menjaga hati kita dengan hikmat Tuhan, karena dengan kita diminta untuk saling jaga satu dengan yang lain selalu diawali dengan jaga hatimu dulu. Jaga hati supaya tidak mudah terhasut, jaga hati supaya tidak mudah tersulut, dan kuncinya adalah tunduk kepada Tuhan. Karena orang yang gagal tunduk pada Tuhan akan suka menyangkali Tuhan. Tapi orang yang berhasil setia tunduk kepada Tuhan akan justru dituntun oleh Tuhan. Karena tunduknya kepada Tuhan, Tuhan tuntun dengan hikmatnya. Sehingga dia tidak mudah terhasut. Dia tidak jadi bebal dan mudah percaya kepada perkataan orang. Karena dia percaya kepada Tuhan yang melebihi perkataan manusia. Dan juga dia tidak menjadi sebal dan mudah tersulut. Karena cinta kasih Tuhan memenuhi hati dan hidupnya, damai sejahtera Allah memenuhi pikirannya, menyebabkan dia menjadi bisa menguasai diri oleh pimpinan roh yang menyertainya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Berarti kalau kita mudah marah dan melampiaskan emosi kita dengan tindakan-tindakan anarkis, kita sama dengan orang bebal yang penuh dengan sebal. Karena itu minta bijak daripada Tuhan dan berpijak terus kepada Tuhan. Selamat menjaga diri, menjaga hati hari-hari ini, untuk supaya kita juga menjaga sesama kita, menjaga untuk tidak saling melukai, menjaga untuk tidak menyebarluaskan berita-berita yang makin meresahkan, tapi beritakanlah damai sejahtera. Selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Betul ada peristiwa buruk, tapi ada Tuhan Sang Maha Baik yang selalu beserta dengan kita. Itu yang juga patut kita sampaikan dan beritakan di balik segala berita-berita buruk dan berita-berita tentang keburukan yang sedang terjadi. Tuhan mengasihi kita sekalian, hikmat Tuhan menyertai kita. Amin.